liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Yang kita hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Agung Kota Solo yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kemudian yang kita hormati Nenek Mama, alim ulama, cadik pandai, para pemuda dan para pemudi, umumnya kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Agung yang kita sama-sama cintai. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah berkat doa kita di bulan Rajab kita akhirnya ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan juga kita berdoa agar Ramadan tahun berikutnya juga bisa kita temukan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah membawa umat ini dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang. Sidang jamaah Masjid Agung yang saya cintai dan yang saya banggakan. Masjid Agung ini adalah masjid yang paling ramai jamaahnya. Karena dia berasal dari seluruh daerah di Kabupaten Solo ini. Ada yang datang dari Cupak, ada yang datang dari Kenari, mereka berbondong-bondong ke sini. Mudah-mudahan segala niat dan amal yang Bapak lakukan akan dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini saya ingin memberikan tema kajian kita pada malam hari ini yang bertemakan ada 7 nasihat kubur terhadap calon-calon yang akan pasti masuk kubur. Saya ulang lagi, ada 7 nasihat kubur yang disampaikan kepada orang-orang yang pasti masuk kubur. Kalau di dalam rumah ada binatang buas yang datang kepada kita, kita bisa lari lewat jendela. Tapi kalau di dalam kubur ada binatang yang berbisa, Bapak mau lari kemana? Tidak ada jendela aja, tidak ada pintunya. Makanya kubur berwasiat kepada kita, memberikan nasihat agar kita setiap calon yang akan masuk kubur mempersiapkan dirinya sebelum masuk kubur itu. Yang pertama, nasihatnya apa? Ana baitul wahdah. Aku adalah tempat yang sepi. Tidak ada yang sepi dari kuburan itu. Siang saja kita datang ke kuburan sepi, apalagi kalau malam. Maka bawalah, ramaikanlah kuburmu. Bawalah dari dunia temanmu. Apa yang kita bawa? Dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillah sekarang bulan Ramadan.
Bacalah Al-Quran pagi dan petang, siang dan malam. Kalau bisa kita habiskan waktu kita untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran pasti datang menolong kita. Kalaulah di bulan Ramadan ini umat Islam tidak lagi membaca Al-Quran, tidak lagi memegang Al-Quran, tidak lagi mentadaburkan Al-Quran, tidak lagi memurajaat Al-Quran, kapan lagi dia bisa membaca Al-Quran? Karena ini adalah bulan Al-Quran. Nah, inilah yang akan meramaikan kubur kita nanti. Makanya Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, akan membantu para sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang menghabiskan waktu dan pikirannya untuk menegakkan Al-Quran di muka bumi ini. Itulah teman Al-Quran. Besok awak kalau mati, Pak, di dunia kau alun sadar nama awak lah mati lah. Dari kubur lu juga sadar. Apabila awak sadar lah tiba dalam kubur, Pak. Dah tiba dalam kubur baru sadar. Alaji baliknya nyawa awak ke dalam kubur itu nalah baru sadar. Alaman calik mata tu dalam kubur, nampaklah di hidung lah tiba tanah. Hidung pas tanah, kaki tanah, sebelah kanan tanah, sebelah kiri tanah. Barulah sadar nombor suawak lah dalam kubur. Disitulah awak ingin minta tolong lepak. Kasihan akan minta tolong. Mahkotakanalah orang-orang yang awak sayangi di muka bumi kau. Kita imbau sakareh-karehnya. Tapi tidak terdengar ada orang dari luar, Pak. Siapa awak imbau yang pertama? Awak imbau yang pertama orang yang paling menyayangi awak. Awak imbau, ibu. Awak imbau mandeh awak. Awak imbau indu awak. Tapi tidak tiba, Pak. Awak imbolo orang paling sayang ke awak. Nambah kureh menggadangkan awak petang pagi. Ayah. Ayah diimbau tidak datang. Diimbau mama yang paling sayang ke awak. Namanya kolahkan awak. Mama. Mama nak jauh tibur, Pak. Limbau adik-adik, kakak, kawan-kawan nasab pemain di awak limbau, nasab partai di awak limbau, nasab sama-sama anggota dewan limbau, nasab kantor di awak limbau. Dah ada nanti bodoh, Pak. Sadang hati, sadang ibu tadi, datanglah pemuda tampan ke hadapan apa? Nyopa lu, nyopa. Saudaraku, jangan rusuh banah lain. Ambo sahabat karibmu, ambo nangka menolong waang, aden nangka bantu waang, aden tak akan pernah meninggal waang. Waang dan nantan sampai ke surga. Yang camih lain.
Ketika sedang itu tibalah malaikat mungkar nakir. Kecik mungkar nakir awal salah wang. Dia nak menanyo mai ke? Kecik anak muda nang gagah tadi. Kau nak bertanya apa tanya salah. Pian apa usia lo Len? Len hendak ke pai lo. Len hendak ke meninggal ni lo. Len kan sikuh tarui. Len nak menolongnya. Len nak membantunya. Len nak menantannya ke surga. Akhirnya mereka mungkar nangkir mananya sadangnya palu tu awak. Lah sudah ditanya kecik namudo tadi kawak sanang lapak sudah ikut apa ndak ke ditanya oleh ambo dak kan pernah meninggal nampak dan nanti nampak sampai ke surga jan came tentu bertanya si mai ke si awak ang sawananya buyung amak dia nimbau ndak tiba ayah dia nimbau ndak tiba mama kandung dia nimbau ndak tiba wang kuelok bana wang datang menolong dia. Ikulah janji dan janji Nabi engkau. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kecik Nabi engkau karena Al-Quran kan datang pada hari kiamat untuk menolong saudara-saudaranya. Ambo adalah bacaan Al-Quran yang apa baca petang dan pagi, siang dan malam apa abikan waktu, maka ambo akan menemani apa sampai apa ke dalam surga. Bahkan menurut hadis Siti Aisyah radhiyallahu anhu, surga tu tingkatnya sama dengan jumlah ayat dan nado di dalam Al-Quran. Lah tiba awak di surga besok pak disuruh baca ayat yang pernah awak baca di dunia. Barajus apa dapat? 2 juz. Asitulah surga apa? Kalau nak nampak juz dia hati pada apa? Kalau nak 5 juz dia hati lo pada nampak juz. Kalau nak 30 juz itu surganya yang paling tinggi. Makanya bulan Ramadan ko bulan Al-Quran, awailah Al-Quran tu lay. Bacalah Al-Quran lay. Iko nang ka menolong awak, mande jua pak dak menolong awak. Arato namanya dia bisa nolong. Janganlah sampai ke kubur. Hari kini pak mati. Arato apa dah nolong pak. Rumah napa gue narancak tu. Na 5 miliar tu. Bakilik sampai ke WC-nya. Mungkin lebih rancak pada tampik lalu ambo WC-nya. Alamati apa? Kecik ambo ke anak-anak apa? Nanti enggak. Adi ma apa kalian ke pemandian kok? Iko ke rumah apa kalian nak membuat kok? Iyo pak. Sekali kini kita mandian apa kalian dia te rumah nak rancak kok? Kalau nyo nak membuat sekali kini ke mandinya. Saya pakai anak-anak apa sadonya menunjuk. Di luar itulah mandinya pak. Dah ada apa mandi di rumah pak napa gue itu lah pak. Kalau dah mati, misalnya, lah dulu nol, agak dibangkan. Tapi kalau Al-Quran apa baca kecil Ustaz Ali Jabir almarhum, Al-Quran akan datang ketika bapak sakratul maut. Al-Quran akan datang ketika bapak dalam kubur. Al-Quran akan datang ketika bapak dihisab. Al-Quran akan datang ketika bapak meniti suratul mustaqim. Al-Quran nang kabisa nolong awak. Arato nak mati sebab mandi di rumah dapat. Seminggu ka mati tibolo pajerospor tu pak. Dalam mau pasan. Tapi seminggu ka mati tibolo pajerospor. Kecik awak ke anak-anaknya, kau nyo pasan di ayah kalian lah. Alun ado naik abak kalian lah. Bahaku kita antan sekali ku abak kalian.
ke kuburan ke pusaronyo tampik terakhir jo pajero na baru tiba kok. Kecil anak-anaknya saya pakai anak-anak jo ambulans lah ustaz. Biarlah pak nama Bali. Tapi tak bisa pak naik pajero kalau pak lah mati. Bunuh pajero pak nolong pak. Nangka menolong Al-Quran gua. Karena kau bulan Al-Quran baca lah Al-Quran. Waduh yo, lasa minggu puasa. Aduh yo nak nolong mawai Quran. Lasa minggu. Lu nyoba baca Quran. Itu yang pertama. Abu sana malam kau dilarang di orang rumah ambo hadir pak. Ambo dalam keadaan sakit. Tadi preso jantung ambo batang kecil ambo kau lah mati lo ambo. Atas kana lo kaji kubur tu muka dia nak dia kaji kubur tu kan. Tak mati lo dengan mati. Kalau dipasang siko, saya pasang siko di kaki tangan lama nagang saya boleh. Anak-anak lah menangis. Kecil ambo je menangis lo kalian kau mati dan tukar saja ada kau lain. Alhamdulillah di preso lain tak jantung lah pak. Kecilnya ada otot yang nyeri. Itu nak sakit tu. Tu kau berkawai-kawai tu sakit. Jadi mudah-mudahan bulan Ramadan besok tamu yo gitu ndak. Ambo doakan anak di musaji ko masuk surga sado. Doa lo lah Den. Kalau mau ada awak ya. Dah. Tu yang pertama. Wasiat kubur yang kedua boleh. Aku adalah tempat yang sempit. Dah ada nasa sampai kubur, kamu apa akan lari? Tidak apa jendela, tidak apa pintu. Maka kata kubur, lapangkanlah kuburanmu dengan silaturahim. Sambung silaturahim. Jangan diputui silaturahim. Orang yang memutus silaturahim, kuburnya akan sempit. Dan kalau dia tidak akan pernah masuk surga. Salah satu yang dikecewakan dan Nabi tidak bisa masuk surga, orang yang memutus silaturahim. La yadkhulul jannah man qati'ur rahmi. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, hubung badun sana, hubung beradik kakak, hubungan tali darah, hubungan saparu itu silaturahim. Hari kini banyak orang yang puasa tidak bahasa pun di sana. Dah ada bunuh tu puasa. Walaupun puasa ke bulan yang hebat kecil Nabi, nafas menjadi tasbih. Angu awak kini tasbih pak. Bernilai ibadah. Lalu awak ibadah. Doa dikabulkan. Amal dilipat gandakan. Itu tidak akan pernah terjadi kata Nabi kalau kita tidak saling memaafkan, tidak bersilaturahim. Imam Muti silaturahim pun tak boleh. Banyak orang jadi sanak kontan adik kakak lah 2 tahun hari raya dah ada halal bihalal. Lah mati lo kakak hendak jujur pejamuak dah. Manakah sampai kubur? Manakah masuk neraka? Pada suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercengkrama dengan para sahabat. Nabi Umar bin Khattab adolo waktu itu. Nabi ketika bercengkrama tu tak galak mani Nabi. Nampak gigi Nabi.
Dia galak, Nabi tanya di Umar bin Khattab, ya Umar, kenapa engkau tertawa Umar? Kejek Nabi, ya Muhammad, di akhirat nanti ada dua hamba Allah yang menghadap kepada Allah dengan tertunduk. Tunggu kuambo galak. Dan seorang maduk ke Tuhan, keseknya ke Tuhan Allah, Tuhan, ya pindahan pahalu rangko kawak den, inyo mani ayo den, kecek tunala anang kadang pindahan, lawan namanya ayo angko dah ador pahalu gak cie ero, nyo buat maksiat nyo bulan paso dah pahalu nyo, buat maksiat nyo bulan paso, anang kadang pindahan. Ya kalau dah ada pahalanya, ya Allah, pindahlah dosa dan kainyo. Ketika itulah Nabi menangi menitiakkan air mata. Kecik Umar, ya Rasul, kenapa engkau nangis? Bahawa anda akan menangis, itulah saat-saat yang sangat menyakitkan Umar. Saat-saat yang mencekam. Besok banyak orang nak minta dipikul dosanya di orang lain. Dosa awak suruh orang mikul. Dan kalau ada awak dah. Jadi nama nunduk aku, nama tanya tadi, cot ancalik ke mukuang lah. Ana nado di mukuang kecek tu nala. Nyo caliknya di muku tu, kiranya ada istana yang berlantaikan intan berlian. Istana megah. Lain nampak adang, ana nampak adang. Istana yang megah, ya Allah. Nabi nama anu nangka masuk kemari. Suhada nama anu nangka bisa masuk. Orang mukmin nama anu nang bisa masuk, ya Allah. Kecek tu nala nangka bisa masuk istana surga ko. Orang nang bisa membayarnya. Siapa nangka bisa membayarnya, ya Allah? Uang bisa membayarnya. You akan membayar, ya Allah. Bayar dengan memaafkan orang yang menzalimi kamu. Rupanya pahala memberi maaf kepada orang yang menzalimi ditukar dengan istana di surga oleh Allah. Lain buang memaafkan dan menzalimi engkau. Kalau begitu, ya Allah, aku maafkan dia. Kalau lah maafkan, bimbing tangan orang yang menzalim engkau. Masuklah ke dalam surga kedua-dua. Begitulah hebatnya saling memaafkan. Bapak, ibu-ibu hadirin hadir yang berbahagia, sesuai dengan apa sampaikan tadi, memang nyerinya pula mulai agak sakit. Di barangkali itu yang bisa ambo sampaikan. Besok nan kurangnya kita sambung waktu subuh. Berhubung keadaan dah mulai kurang elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.